What's up? Every good girl needs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rahmatul Heruisa dengan NIM K7223095, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kebumen. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait perbedaan ideologi Pancasila dan agama. Nah, untuk tujuannya itu yang pertama, mengetahui ciri-ciri negara yang menerapkan ideologi agama. Yang kedua, mengetahui arti dari ideologi agama. Yang ketiga, mengetahui asal mula Pancasila menurut ahli. Ideologi agama adalah ideologi yang bersumber pada falsafah agama yang termuat dalam kitab suci suatu agama. Pada saat ini, masih ada beberapa kelompok masyarakat, bangsa, atau negara yang menempatkan agama sebagai ideologi. Misalnya, negara Vatikan di Roma dan beberapa negara Islam. Penempatan agama sebagai ideologi bukanlah suatu hal yang keliru, bahkan dapat dikatakan sebagai praktik yang berdasarkan pada nilai kebenaran yang sangat tinggi. Namun, yang paling penting adalah memikirkan agar penerapannya dapat diterima oleh semua anggota masyarakat bangsanya. Pancasila mengisyaratkan bahwa kesadaran akan adanya Tuhan milik semua orang dan berbagai agamanya. Tuhan menurut terminologi Pancasila adalah Tuhan yang Maha Esa yang tak terbagi, yang maknanya sejalan dengan agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan bahkan juga animisme. Menurut Notonegoro, asal mula Pancasila secara langsung, salah satunya asal mula bahan yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila yang digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Pancasila yang di dalamnya terkandung dasar filsafat hubungan negara dan agama merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui The Founding Father, Negara Republik Indonesia. Konsep pemikiran para pendiri negara yang tertuang dalam Pancasila merupakan karya khas yang secara antropologis merupakan lokal genius bangsa Indonesia. Kuatnya faham keagamaan dalam formasi kebangsaan Indonesia membuat arus besar pendiri bangsa tidak dapat membayangkan ruang publik hampa Tuhan. Sejak dekade 1920-an, ketika bangsa Indonesia mulai dibayangkan sebagai komunitas politik bersama, mengatasi komunitas kultural dan ragam etnis dan agama, ide kebangsaan tidak terlepas dari ketuhanan. Secara lengkap, pentingnya dasar ketuhanan ketika dirumuskan oleh Founding Father negara kita dapat dibaca pada pidato Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 ketika berbicara mengenai dasar negara, yang menyatakan prinsip ketuhanan. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri, yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad, orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab yang ada padanya. Tetapi, marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Pernyataan tersebut mengandung dua arti pokok. Yang pertama, pengakuan akan eksistensi agama-agama di Indonesia yang menurut Insinyur Soekarno mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Yang kedua, posisi negara terhadap agama. Insinyur Soekarno menegaskan bahwa
negara kita akan bertuhan. Bahkan dalam bagian akhir pidatonya, Insinyur Soekarno mengatakan, "Hatiku akan berpesta raya jika saudara-saudara menyetujui bahwa Indonesia berasaskan ketuhanan Yang Maha Esa." Hal ini relevan dengan ayat 1 dan 2 pasal 29 UUD 1945. Jelaslah bahwa ada hubungan antara sila ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dengan ajaran Tauhid dalam teologi Islam. Jelaslah pula bahwa sila pertama Pancasila yang merupakan prima causa atau sebab pertama itu, yaitu meskipun istilah prima causa tidak selalu tepat, sebab Tuhan terus-menerus mengurus makhluknya. Sejalan dengan beberapa ajaran Tauhid Islam, dalam hal ini ajaran tentang Tauhidus Sifat dan Tauhidus Afat. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I make